Eropa itu justru ya sangat Islami. Antara lain terlihat dalam Pancasila. Ya, assalamualaikum. Halo semuanya. Melanjutkan video sebelumnya, yang sudah kita bahas adalah paradigma integralistik dan paradigma sekularistik. Kemudian di video yang ketiga ini ada paradigma simbiotik. Jadi dalam paradigma simbiotik ada relasi timbal balik antara agama dan negara. Hukum agama bisa mewarnai hukum negara. Jadi otoritas organisasi gerakan agama berpartisipasi dalam pemerintahan, dalam upaya merumuskan kebijakan publik. Ada politik akomodasi yang mengakomodasi nilai-nilai agama manapun untuk bisa hadir di ruang publik. Nah, ini antara lain terlihat dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu berangkat dari paradigma simbiotik, bukan berangkat dari paradigma sekularistik. Tokoh yang antara lain mendukung pandangan ini atau sesuai dengan pandangan ini antara lain Bung Hatta, kemudian Buya Hamka, Agus Salim itu memiliki kesesuaian dengan pandangan ini, bahwa ternyata paradigma yang digunakan oleh Pancasila bukan sekularistik, bukan pula integralistik, tapi paradigma simbiotik. Yang dalam paradigma simbiotik tadi ada politik akomodasi, ada akomodasi agama-agama, nilai-nilai norma, adat istiadat, semua nilai-nilai yang kiranya memiliki kebaikan, memiliki titik temu, kemudian dapat sesuai diberlakukan dalam dunia modern, maka diambil ya puncak-puncak nilainya itu diambil digunakan dalam perumusan kebijakan publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini terbukti ada beberapa norma agama yang sebetulnya muncul di berbagai negara dunia yang walaupun secara eksplisit mengatakan diri mereka sekuler, ataupun ya negara-negara seperti Indonesia tadi. Di Amerika Serikat misalnya, sebetulnya sudah terlihat itu yang mendekati kebijakan yang mendekati paradigma simbiotik. Ada akomodasi terhadap ajaran-ajaran agama. Kalau Natal ada pohon Natal nasional. Kalau hari raya umat Islam ataupun pada saat Ramadan ada iftar di Gedung Putih. Ini akomodasi, politik akomodasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat beragama. Akomodasi ini tidak semata-mata satu bentuk ya sebatas akomodasi, sebatas ngasih sesuatu, something, tapi lebih dari itu. Karena nilai-nilai itu diangkat dan dibangun, dicari titik temunya, dipertemukan, ada dialog agama-agama. Itu yang terbangun. Eropa hari ini walaupun terlihat ya secara eksplisit menyebutkan sekular, tapi di beberapa titik ya terlihat betapa Eropa itu justru ya sangat Islami. Ini terbukti dalam Islamicity Index beberapa tahun belakangan. Indeks keberislaman negara-negara barat itu justru tinggi dibanding negara-negara Timur Tengah. Yang ini menunjukkan bahwa ternyata nilai-nilai agama itu bagaimanapun tidak bisa hilang dari sebuah negara, dari sebuah bangsa. Jadi walaupun disekularkan, sekularisme tidak bertahan lama. Dalam arti, apakah ini sekularisme yang berubah atau memang paradigma simbiotik lahir secara berbeda? Kita perlu mengadakan penelitian lebih lanjut, namun paradigma simbiotik ini menjadi paradigma yang berbeda dalam pandangan saya karena melihat bahwa faktanya
memang sudah ada kajian-kajian tentang paradigma simbiotik sebagai paradigma berbeda yang antara lain diwakilkan atau terrepresentasi dalam Pancasila.